Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan mengkaji ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui. Di antaranya yaitu cara-cara mengubur mayat, yang mana kita akan kaji pada kali ini. Pertama, cara-cara mengubur mayat. Saya bacakan dulu. Faslun aqallu dafni hufratun takatumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yudau khadduhu ala turab wa yajibu tawjihuhu ilal qiblah, yang artinya sedikitnya mengubur mayat yaitu satu galian yang bisa menyimpan bau mayat. Kan mayat biasanya kalau sudah menjadi batang ya, itu bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Makanya kita harus menggali galian yang kiranya bisa menyimpan bau si mayat tadi. Kalau mayatnya orang alim, orang yang dijaga oleh Allah seperti para wali-walinya Allah, apalagi para rasul, para nabinya Allah, dan juga para sahabat-sahabatnya Rasulullah, para ulama-ulama, insya Allah tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, malah mengeluarkan bau yang sedap. Nah, untuk menjaganya kita harus menyimpan mayat tadi itu, alias mengubur mayat tadi itu sekiranya tidak mengeluarkan bau mayat. Kemudian juga menjaga mayat dari binatang buas. Maksudnya apa? Menjaga mayat dari binatang buas, maksudnya kebiasaan dari binatang-binatang buas itu kalau sudah kelaparan, dia itu akan mencari-cari di mana ada makanan yang sekiranya bisa dimakan. Ya, salah satunya menggali-gali bau yang tidak sedap, dan pikirannya kemungkinan di situ ada makanan ya yang sekiranya bisa dimakan. Apalagi mayat. Nah, mayat kan tidak bisa bergerak apa-apa, maka enak dimakan. Biasanya binatang buas seperti itu. Oleh karena itu kita harus menjaga mayat dari binatang buas. Nah, jadi untuk menggali lubangnya tadi sekiranya bisa menyimpan bau mayat dan juga menjaga mayat dari binatang buas biar tidak dimakan oleh binatang-binatang buas. Untuk sempurnanya yaitu kita menggali lubang untuk mayat itu sedalam orang yang berdiri. Orang yang berdiri dengan tangannya terulur ke atas. Jadi orang menggali lubang itu sedalam seperti orang lagi berdiri dengan tangannya terulur ke atas, diangkat ke atas. Ya, kalau sekarang kira-kira berapa meter? Umumnya pada pada masa kini itu setinggi berapa manusia itu? Kira-kira setinggi berapa, kemudian sambil terulurkan tangannya ke atas. Ya, kurang lebih 2 meter misalkan ya, 2 meter, maka kita gali lubang untuk mayat itu sekira-kira 2 meter. Kemudian setelah menggali lubang sudah sempurna kurang lebih 2 meter tadi, kemudian mayat diletakkan ke dalam lubang tadi dan pipi si mayat
harus diletakkan di atas debu atau tanah. Pipinya diletakkan di atas debu, kira-kira debunya tadi itu, tanahnya tadi itu bisa digumpal-gumpal menjadi bundaran, atau kira-kira bisa menghadapkan pipinya ke barat, alias kalau di Indonesia sih ke barat ya, pokoknya menghadapkan ke arah kiblat. Jadi disanggah kepalanya itu dengan tanah, jangan pakai tanah yang kering, misalkan batu bata ya. Batu bata kan terbuat dari tanah juga, tapi sudah membatu, tanahnya sudah keras. Tapi kita meletakkan pipinya dengan sandaran tanah yang masih lembut, yaitu tanah yang kira-kira ada airnya, kemudian kita gumpal-gumpal, kira-kira bisa menyandarkan kepalanya, bisa menghadapkan ke arah kiblat, seperti itu ya. Pokoknya jangan pakai benda-benda yang keras, misalkan ya tadi batu bata atau batu asli, atau pakai kayu yang keras ya, tidak boleh ya, harus pakai tanah yang lembut. Pokoknya yang penting bisa dihadapkan ke kiblat. Yang terakhir yaitu wajib dihadapkan ke kiblat ya. Jadi wajib sekali untuk si mayat itu menghadap ke kiblat. Kalau di Indonesia biasanya arah kepalanya itu diletakkan di utara, kakinya ke arah selatan, kemudian dimiringkan ke arah barat kalau di Indonesia ya, karena kiblatnya orang Indonesia itu kiblatnya itu ke arah barat. Jadi itu cara mengubur mayat. Setelah selesai diarahkan ke hadapan kiblat, kemudian kita azan ya, azan untuk si mayat. Setelah itu ditutup dengan sandaran kayu-kayu yang sekiranya tanah tidak langsung menempel ke jasad si mayat tadi ya. Kalaupun gak usah pakai sandaran kayu pun tidak apa-apa, langsung dikubur dengan tanah pun tidak apa-apa, karena itu bukan kewajiban ya, tidak wajib. Jadi yang penting si mayat tadi itu menghadap ke kiblat, itu sudah selesai. Nah, itulah cara-cara mengubur mayat. Mungkin bisa kita ambil hikmahnya adalah kita mengubur mayat itu hukumnya fardu kifayah ya. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menghadiri kalau ada mayat, apalagi mayat seorang muslim ya, apalagi tetangga kita usahakan untuk hadir untuk mengantarkan mayat, apalagi sampai membantu di dalam proses penguburan ya. Karena itu bisa menjadi nasihat bagi kita bahwasanya kita nanti pasti akan dihadapkan kepada Sang Maha Pencipta ya. Kita akan kembali kepada Allah, kita akan tidur ada di dalam tanah lagi, bukan di atas tanah yang sedang bisa berjalan, tapi kita akan di dalam tanah yang kira-kira tidak bisa yang tidak bisa bergerak lagi ya. Kehidupan di atas dunia itu kehidupan dunia, tapi kalau sudah di dalam tanah maka kita masuk ke alam kubur, alam barzah ya, yang mana setelah di alam barzah kita tidak ada kematian lagi. Kita akan mempertanggungjawabkan apa saja yang kira-kira amalan-amalan ketika kita ada di atas dunia, di atas bumi, di atas tanah,
amalan apa saja yang kita lakukan, semuanya itu pasti dipertanggungjawabkan. Kalau kita melakukan amal kebaikan, maka pasti dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan amalan-amalan jelek yang mengandung dosa, maka pasti kita akan dipertanggungjawabkan, dibalas dengan azabnya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari semua godaan-godaan, fitnah, bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan hawa nafsu, sehingga kita selamat di atas dunia ini, kita selamat di alam barzah, selamat hingga sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama bekerja keras, berjuang untuk melawan hawa nafsu dan melawan bisikan-bisikan setan, terutama bisikan-bisikan keduniawian, tamak, rakus, pelit, bakhil, ya. Karena di atas dunia ini semua apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Semuanya ada catatannya. Malaikat Raqib dan Atid siap mencatat semua amal-amalan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat, ya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.